Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai taklim ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu golongan yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan istilah golongan yang 8. Pada kesempatan ini kita masuk kepada yang ke-5, wafir riqab. Riqab ini maksudnya budak. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika misalnya negeri-negeri yang berada dalam wilayah kekuasaan muslim mereka kalah ketika perang, maka itu menjadi budak. Kalau budak, apapun yang ia kerjakan itu menjadi milik tuannya. Jadi riqab yang maksud di sini yang bisa kita kasihkan zakat di sini yaitu hamba mukatab. Hamba mukatab ini maksudnya hamba yang sudah ada kesepakatan antara tuan dan majikannya. Sekarang kalau kamu mau merdeka, tebuslah bayarannya supaya kamu merdeka 100 juta, seperti itu. Dan dia bekerja, tidak lagi bahasanya dikasihkan ke tuannya, tapi apa yang ia peroleh ketika ia bekerja itu sebagai tebusan. Itu sebagai tebusan. Kasuistik yang seperti itu maka boleh dikasih, memang harus dikasih zakat kepadanya. Ini dalam penerapannya untuk konteks sekarang, rasanya kita tidak ada lagi bahasa hamba, dan di sini juga bahwa bisa kita mengambil pelajaran. Begitulah Al-Quran ingin menghapuskan perbudakan di dunia ini. Jadi salah satu upaya untuk menghapuskannya itu melalui zakat. Yang keenam, wal gharimin, orang yang berutang. Berutang ini dalam rangka ingin mendamaikan seseorang. Nah, kalau misalnya seperti itu, boleh kita berikan zakat agar kemaslahatan umat Islam yang satu dengan yang lainnya tidak lagi terjadi pertikaian. Wa fi sabilillah, sabilillah. Sabilillah ini 4 mazhab, berarti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Hambali, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa yang dikatakan dengan sabilillah itu orang yang berjuang jihad fi sabilillah dan dia tidak mendapat gaji ketika ia ikut pertempuran. Posisinya bukan sebagai militer yang digaji. Nah, boleh seperti itu. Kalau kita kembalikan dari statement surah At-Taubah ayat yang ke-60 ini, sabilillah 4 mazhab itu sepakat hanya digunakan untuk jihad fi sabilillah. Terus bagaimana konsep Basnas sekarang ini? Ada pengiriman beasiswa, bantuan guru untuk guru mengaji, bantuan untuk program-program lah, program-program yang menopang agama Allah ini. Jadi kalau kita kekeh
Mana tahu nanti bapak ibu, oh enggak bisa, ke guru mengaji enggak bisa. Kenapa guru mengajinya ini? Dia miskin. Ya udah, kasih saja mengatasnamakan miskin. Karena sabilillah di sini 4 mazhab sepakat, tidak boleh dilarikan ke yang lain. Namun pendapat dari Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Al-Kabair, nama tafsirnya Mafatiul Ghaib, yang dikutip oleh Syekh Atiyah As-Sakor dalam Fatwa Al-Azhar, semua jalan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala maka bisa disebut dengan sabilillah. Semua jalan. Misal ada anak dalam tanda petik miskin tapi berprestasi, dia mau kuliah misalnya ke Timur Tengah, dana ndak ada, ya udah, gunakan untuk itu. Nah, ini mengenai sabilillah. Tapi kalau kita tetap kepada tadi innama, maksud innama shadaqatu, zakat itu tak boleh dari yang 8 itu. Keluar dari situ berarti tidak sah. Kenapa? Karena innama ini posisinya ada tuh hasrin, dibatasi. Kalaupun misalnya ada yang memberikan sabilillah, mengatasnamakan tadi guru mengaji, beasiswa, berarti itu mengikuti pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Kalau kita artikan, ibnu anak, sabil jalan, anak jalanan. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Di masa dahulu, orang kalau seandainya dia mau pergi ke tempat yang jauh, itu namanya ibnu sabil. Belum secanggih sekarang ini transportasi, ATM juga belum ada. Entah bagaimana, berangkatlah misalnya seseorang ini, di tengah perjalanan bekal habis, makanan tak ada. Nah, bolehlah ia ke amil, mengatasnamakan ibnu sabil, saya lagi dalam perjalanan menuju lokasi ini, tujuan masih jauh, kasihlah saya ongkos dan kebutuhan saya yang diambilkan dari zakat. Boleh. Itu hanya sekedar sampai ke tujuan dan biaya kebutuhannya. Tapi misalnya ibnu sabil ini tergolong dalam kategori miskin, ya udah, enggak apa-apa, kasih lagi. Seperti itu. Tapi ibnu sabil untuk konteks kita sekarang ini jarang sekali terjadi. Maksud kami yang di sini jarang sekali ini, tidak akan kita temukan ibnu sabil di masa dahulu seperti sekarang ini. Kenapa? Karena sekarang ini sudah canggih kita. HP ada, SMS banking ada. Kalau mengenai sekedar kebutuhan makannya aja insya Allah aman. Tapi di masa dulu transportasi belum secanggih ini, belanja habis, ya boleh diberikan zakat untuk ibnu sabil. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.